Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Di Hari Anti Korupsi, Kejati Sulsel dituntut usut kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 yang menyeret pejabat KPU Oku Selatan. Khawatir suaminya hilang tanpa jejak, seorang istri di Palembang membuat laporan ke polisi. Butuh uang untuk modal beli mahar dan menikah, seorang pria di kota Palembang curi sepeda motor. Kita ke informasi pertama. Seorang warga Palembang diduga menjadi korban penipuan setelah dihubungi oleh orang yang mengaku dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaku meminta korban mengunduh aplikasi elektronik dan mengisi semua data yang tertera. Secara tiba-tiba, uang di tabungan korban sebesar 12 juta raib. Nasib malang dialami pria bernama Warsono, warga Sukarame, Palembang. Pria berusia 52 tahun ini mengaku telah jadi korban penipuan oleh orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Akibatnya uang milik korban sebesar 11,9 juta rupiah raib secara misterius. Kejadian itu bermula saat korban dihubungi seseorang yang meminta mengunduh aplikasi dan mengisi data untuk keperluan data Dukcapil. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, korban lalu menuruti semua permintaan pelaku. Namun setelah itu, ponsel korban mendadak terkunci dan tidak berfungsi. Sementara saat korban mengecek ATM, saldo tabungan telah raib. Oh, modusnya gimana, Pak? Mengatasnamakan siapa gitu? Nggak apa-apa? Capil. Oh. Emang isi data. Oh, isi data untuk IKD. apa? IKD. IKD itu apa, Pak? Tahu lah kayak IKD itu tahu. Hah? Apa? Identitas kependudukan. Rugi berapa kita? Ketipu berapa? Jumlah uang yang transfer? Identitas kependudukan digital. 11 juta. Hah? 11 juta? Korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masa penggiat anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Palembang. Mereka mendesak Kejati Sumsel mempercepat penanganan kasus korupsi dana hibah Pilkada KPU Oku Selatan tahun 2024. Tepat pada peringatan Hari Korupsi Sedunia, masa dari penggiat anti korupsi berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak Kejati Sumatera Selatan mempercepat penanganan kasus korupsi di wilayah Oku Selatan. Salah satunya adalah dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPUD Oku Selatan tahun 2024 senilai 35,7 miliar rupiah. Mereka menilai dana hibah puluhan miliar itu diduga tidak sesuai peruntukan. Ditemukan pula dugaan penyelewengan melalui manipulasi data dan markup atau pengelambungan dana sosialisasi serta pembelian alat tulis kantor. Masa mendesak Kejati Sumsel segera memeriksa Ketua KPUD Oku Selatan, Bendahara, Sekretaris dan PPTK yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran Pilkada Oku Selatan 2024. Untuk memberantas korupsi di KPUD Oku Selatan yang nilainya sangat fantastis, 37,35,7 miliar. Yang perlu kita ketahui, masyarakat ketahui bahwa korupsi itu sangat besar. Dan kami mencurigai Komisioner KPU Oknum, Ketua dan PPTK Bendahara terkait pembelian mobil pribadi patut diduga sumber dananya tidak jelas dan itu perlu kejaksaan untuk telusuri dan memverifikasi dan memanggil Oknum Komisioner KPU Selatan dan Sekretariat KPU Selatan. Menanggapi tuntutan massa, Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan yang masuk. Tadi sudah saya sampaikan di waktunya Pemdas, untuk laporan sudah dimasukkan beberapa waktu lalu tanggal 27 Oktober dan sudah kita infokan bahwa proses laporan sekarang masih dalam proses pemaafan. Selanjutnya nanti kan akan disampaikan lebih lanjut ya. Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan tertib.
Massa kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka. Mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak segera merespons tuntutan percepatan proses hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Tak hanya sopir truk, ratusan massa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Politeknik Sriwijaya Polsri Palembang. Mereka menuntut pihak kampus segera membayar uang proyek renovasi kampus tahun anggaran 2022 hingga 2023 kepada pihak kontraktor. Sekitar 200 orang massa mendatangi kampus Polsri untuk menuntut kejelasan pembayaran proyek. Mereka berupaya masuk dalam gedung, namun petugas keamanan kampus segera mengadang aksi massa. Karena gagal masuk, massa kemudian melampiaskan kekesalan dengan berorasi dan melakukan aksi bakar ban di depan gerbang kampus. Massa menuding adanya penyelewengan dana kampus oleh pejabat Polsri Palembang. Mereka menyatakan pihak kontraktor belum mendapat kejelasan pembayaran selama 2 tahun. Oleh sebab itu, massa mengancam akan melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bangunan apa itu Pak yang belum dibayar Pak? Ruang direktur. Ruang direktur Pak. Berapa Pak totalnya Pak? Kalau kita suruh 100 lebih lah. 100 juta lebih? 175 yang belum dibayar sama sekali? 135 yang belum dibayar sama sekali Pak? Bagi Poltek nggak ada apa-apanya. Berarti sudah berapa lama Pak ini belum dibayar? 2 tahun. Sudah 2 tahun Pak? Iya. Jadi selama 2 tahun ini kita datangi, terus mereka menghindar apa gimana? Waktu itu aku sering di Jakarta di Mabes. Aku nyuruh karyawan kita terus hasilnya nol. Suasana sempat memanas saat pertemuan antara perwakilan massa dan pihak Polsri berlangsung di ruang rapat kampus. Namun akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pihak kampus berjanji akan membayar semua uang renovasi kampus kepada kontraktor pada pekan depan. Setelah mendapat jaminan pembayaran atas tuntutan mereka, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Seorang perangkat desa di Kabupaten Ogan Ilir nekat mandi di kubangan lumpur jalan raya. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekesalan karena pemerintah daerah dinilai abai terhadap perbaikan jalan selama bertahun-tahun. Oke, saudara pemirsa. Aksi unik ini dilakukan oleh Teddy Etet Suhandi, warga desa Rengas 1, Kecamatan Payaraman. Teddy yang menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Rengas 1 berendam dan mandi di tengah kubangan jalan berlumpur menggunakan seragam dinas lengkapnya. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Kekesalan muncul karena jalan yang menjadi akses perekonomian warga setempat rusak parah dan selalu dipenuhi lumpur saat hujan turun. Sudah lebih dari 4 tahun, jalan sepanjang 10 km tidak mendapat perhatian perbaikan. Padahal jalan ini merupakan akses utama warga menuju ke ibu kota Kabupaten Indralaya. Sepengetahuan saya itu sudah hampir, kalau saya tidak salah, sudah 3 atau 4 tahun. Kondisi seperti itu? Kondisi jalan itu memang sudah parah seperti itu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera merespons aksi protes ini dan memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pedesaan. Perbaikan jalan dinilai akan memperlancar laju perekonomian masyarakat setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.